Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum mana ustazah? Apa kabar antum hari ini? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah hana ustazah, materi kita hari ini yaitu tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman bangsaku. PB 3-6. Baiklah nah ustazah, di pertemuan sebelumnya antum sudah belajar tentang keberagaman. Keberagaman merupakan kondisi pada suatu kehidupan masyarakat. Nah, anak ustazah, apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Keberagaman di Indonesia meliputi yang pertama, keberagaman keadaan geografis atau keberagaman keadaan wilayah. Yang kedua, keberagaman suku bangsa dan budaya. Ketiga, keberagaman agama. Keempat, keberagaman ras. Kelima, keberagaman golongan. 6, keberagaman gender atau jenis kelamin. Baiklah ustazah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas keberagaman bangsa Indonesia yang poin nomor 2, yaitu keberagaman suku bangsa dan budaya. Nah, anak ustazah, keberagaman suku bangsa dan budaya ini meliputi keberagaman suku bangsa, keberagaman bahasa daerah, keberagaman rumah adat, keberagaman tarian tradisional daerah, keberagaman pakaian adat, keberagaman senjata tradisional, keberagaman alat musik tradisional. Di Indonesia terdapat 34 provinsi. Di setiap provinsinya, anak ustazah, itu terdapat suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, kita bahas satu provinsi saja, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Nah, anak ustazah, di Provinsi Sumatera Barat, suku bangsa yang ada di Sumatera Barat yaitu suku Minang, suku Mentawai, suku Melayu, suku Guci, dan suku Jambak. Suku Minang memiliki bahasa daerah yang digunakan yaitu bahasa Minang. Nah, anak ustazah, suku Minang memiliki rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang, yang terbuat dari kayu, mempunyai bentuk dasar seperti balok, lengkung atapnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah berbentuk kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Suku Minang memiliki tarian daerah seperti tari Pasambahan, tari payung, dan tari piring. Nah, suku Minang ini juga memiliki pakaian adat yang disebut dengan pakaian Bundo Kanduang. Suku Minang juga memiliki senjata tradisional yang disebut kerabit, sumpitan, ruduy, kelewang, kari, dan piari. Nah, anak ustazah, selain itu, suku Minang juga memiliki alat musik tradisional seperti saluang yang dimainkan dengan cara ditiup dan talempong yang dimainkan dengan cara
dipukul. Nah, anak ustazah, orang Minangkabau itu gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Nah, suku Minang ini sangat terkenal dengan makanan khas daerahnya, yaitu rendang, sate Padang, dan dendeng balado. Nah, anak ustazah, tadi kita sudah membahas tentang tarian daerah suku Minang. Nah, apa saja tarian daerah suku Minang? Yang pertama tari Pasambahan, tari payung, dan tari piring. Nah, anak ustazah, dari provinsi lain, dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, mereka juga mempunyai tarian daerah masing-masing. Nah, ustazah, sebelum kita masuk ke tarian daerah provinsi lain, ustazah akan jelaskan dulu apa itu tari. Nah, tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dengan iringan musik. Nah, anak ustazah, untuk kali ini kita coba membahas tarian dari Provinsi Aceh, yaitu tarian Bungong Jompa. Nah, apa artinya Bungong Jompa? Artinya adalah tarian bunga cempaka. Nah, anak ustazah, pada tarian Bungong Jompa ini ada gerakan-gerakan tertentu yang akan dilakukan. Nah, ada gerakan yang pertama, yaitu gerakan F. Gerakan F, tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Tepuk 2 kali secara bersamaan, lakukan secara bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri. Nah, anak ustazah, pada gerakan F ini hitungannya 4 kali 8. Nah, berikutnya ada gerakan G. Gerakan G, tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali, lakukan secara bergantian dalam hitungan 2 kali 8. Berikutnya gerakan H. Kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk ke atas, badan diangkat dalam hitungan 4 kali 8. Berikutnya ustazah, ada gerakan I. Gerakan I, kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan serong ke kiri, ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri secara bergantian dalam hitungan 2 kali 8. Nah, anak ustazah, itulah gerakan tari dari Bungong Jompa atau bunga cempaka yang berasal dari Provinsi Aceh. Nah, anak ustazah, selain tarian Bungong Jompa, ada lagi nama tariannya, yaitu tarian Kipas Pakarena. Nah, anak ustazah, pada teks yang terdapat di buku antum masing-masing, teks
bacaan tari kipas Pakarena. Nah, dari teks bacaan ini Ustazah, antum bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, Ustazah, gagasan pokok adalah inti dari suatu teks. Nah, Ustazah, gagasan pokok ini terdapat pada awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf. Nah, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Pada teks tari kipas Pakarena itu antum dapat menentukan mana dia yang gagasan pokok, mana dia yang gagasan pendukung. Nah, jika antum sudah menemui gagasan pokok dan menemui gagasan pendukungnya, antum bisa memasukkannya ke dalam peta pikiran. Pikiran merupakan suatu cara untuk menuangkan informasi yang diperoleh dalam bentuk diagram. Nah, Ustazah, dari teks tari kipas Pakarena ini, coba antum perhatikan paragraf pertama. Nah, pada paragraf pertama itu Ustazah, gagasan pendukungnya terletak pada awal kalimat. Nah, yang menjadi gagasan pokok di sini adalah tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, itu dia gagasan pokoknya. Sedangkan gagasan pendukung itu setelah gagasan pokok. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, sebagai contoh lagi Ustazah, kita bisa melihat pada paragraf kedua. Nah, kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri khayalan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Nah, itu merupakan suatu gagasan pokok, sedangkan yang lainnya merupakan gagasan pendukung. Nah, Ustazah, sampai di sini Ustazah berharap antum dapat memahaminya. Nah, itulah Ustazah seputar tari kipas Pakarena. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Ustazah, kita hidup penuh dengan keberagaman. Nah, dalam keluarga, sekolah dan masyarakat, kita pasti memiliki perbedaan. Perbedaan yang ada akan lebih indah apabila dilandasi dengan persatuan dan kesatuan. Nah, Ustazah, apa makna dari persatuan dan kesatuan tersebut? Nah, kita ibaratkan sebuah sapu lidi. Cabut sebatang lidi dari sapu tersebut, lalu kita gunakan untuk menyapu. Nah, Ustazah, apakah bisa kita gunakan satu batang lidi saja untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri dari beberapa lidi yang diikat cukup erat
menjadi satu sehingga menghasilkan kekuatan. Nah, jadi anak ustazah, persatuan dan kesatuan itu dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan sehingga dapat mewujudkan persatuan. Nah, anak ustazah yang soleh dan soleha, untuk materi kali ini PB 3-6 cukup sekian.